Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dari buku tematik 3D, subtema 1, pembelajaran yang keempat mengenai permainan yang menyehatkan tubuh. Nah, selanjutnya kita awali dengan menyanyikan lagu Main Ular-Ularan. Gambaran dari main ular-ularan itu seperti gambar yang ada di cover tadi. Nah, mari kita menyanyikan 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Nanti kalian bisa nyanyikan lagi sendiri. Nah, selanjutnya membahas pertanyaan berdasarkan lagu Main Ular-Ularan, halaman 38. Apakah yang dicari ular naga? Hal yang dicari ular naga adalah umpan yang besar. Nomor 2, menyerupai apakah barisan anak-anak dalam permainan ular naga? Barisan anak-anak dalam permainan ular naga menyerupai naga. Nomor 3, siapakah yang dimaksud umpan terlezat dalam permainan ular naga? Ya, orang yang dimaksud umpan terlezat dalam permainan ular naga adalah orang yang paling terbelakang atau orang yang paling belakang, yang tertangkap itu ya. Nah, kalian bisa dicatat di buku tematik kalian. Nah, selanjutnya ada tugas PJOK. Yang pertama, mengerjakan isian singkat mengenai lari bolak-balik. Ini ada di lembar PDF. Yang kedua, mempraktikkan lari bolak-balik dengan ketentuan jarak lari itu sekitar 8-10 meter dengan memindahkan 5 benda. Jadi yang dipindahkan itu ada 5 benda. Nah, lari bolak-balik kalian itu jaraknya 8-10 meter. Nah, untuk tahapnya, yang pertama kalian harus melakukan pemanasan sebelum lari bolak-balik. Kemudian berlarilah menuju garis B yang telah ditentukan setelah tanda peluit dibunyikan sambil mengambil benda. Ini gambarannya kalau di sini misalnya dari A ke B. Berarti dari sini kemudian lari ke sini. Nah, dari sini ya, dari A misalnya, berlari menuju garis B. Kemudian setelah larinya itu setelah tanda peluit dibunyikan sambil mengambil benda. Berarti ambil benda dulu, kemudian lari ke garis B ambil benda dulu, kemudian menunggu peluit untuk lari ke garis B, baru lari. Kemudian ambil benda lagi dari garis B untuk dibawa menuju garis A hingga benda habis dengan cara berlari. Benda dibawa lari satu persatu sampai habis. Seperti gambar di sini ya. Di sini lari ke sini ambil benda, taruh sini. Lari ke sini lagi ambil benda, taruh sini. Ini diralat saja berarti. Dari garis A itu berarti berlari saja. Jadi 5 benda ada di garis B, di ujung garis B. Dari garis A, yang pertama garis A, dari garis A lari ke garis B, mengambil satu benda, kemudian kembali ke garis A, menaruh benda, kemudian lari lagi ke garis B, mengambil benda, kemudian menaruh lagi di garis A. Begitu ya. Soalnya ini agak membingungkan. Nah, intinya ini 5 benda, yang ini jaraknya 8-10 meter. Bendanya di garis B. Nah, selanjutnya
mengisi tabel halaman 39. Nah, kalau ini tentang makanan sehat, itu misalnya kan ada Senin sampai Minggu ya. Nah, untuk hari Senin kan sudah berlalu kemarin. Berarti kalian tulis saja yang kemarin kalian makan, tidak harus 4 sehat 5 sempurna, apapun misalnya cuma makan nasi dan tempe orek, kemudian minumannya air mineral juga tidak apa-apa. Sesuai yang kalian makan. Nah, untuk hari selanjutnya sesuai yang misalnya kalian berencanakan untuk makan apa. Oh iya, untuk mempraktikkan lari bolak-balik ini di video. Jadi dikirim ke ibu dalam bentuk video. Nah, untuk mengisi tabel itu difotokan saja. Tidak perlu memfotokan makanannya, tapi memfotokan yang kalian tulis di tabel. Kalau sudah berlalu, ya kalian tulis yang sudah kalian makan. Kalau yang belum terlaksana, itu kalian tulis saja misalnya rencananya apa, bebas. Nah, contoh mengisi tabel halaman 39 itu misalnya hari Senin. Misalnya kemarin kalian makan, jenis makanannya nasi, ada sayur putih dan wortel, ini sayur misalnya dioseng. Kemudian lauknya ada udang goreng, tulis. Kemudian jenis minumannya susu dan air mineral. Misalnya cuma air mineral tidak pakai susu ya juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita beralih ke mengenal unsur-unsur cerita. Jadi dalam cerita itu ada berbagai macam unsurnya. Yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh itu pelaku dalam cerita. Bisa hewan, bisa manusia, atau makhluk khayalan, atau makhluk imajinasi. Kemudian ada watak. Watak itu sifat tokoh. Nah, secara umum, watak baik itu disebut protagonis, watak jahat disebut antagonis. Tapi bisa juga misalnya kalian disuruh menuliskan watak secara detail. Misalnya, dia baik hati, dermawan, angkuh, sombong, serakah, dan sebagainya bisa. Kemudian ada latar atau setting. Nah, latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu tempat terjadinya cerita, kemudian latar waktu itu waktu terjadinya cerita, dan latar suasana itu suasana yang digambarkan pada cerita. Latar tempat itu misalnya di Pulau Jawa, atau misalnya di suatu sawah, dan sebagainya. Kalau latar waktu itu misalnya bisa pada zaman dahulu, atau pada siang hari, pada pagi hari, dan sebagainya. Latar suasana itu misalnya suasananya tenang, suasananya ramai, itu suasana. Nah, selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Nah, alur itu ada 3 juga, alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kalau alur maju itu bergeraknya dari misalnya dari sekarang ke masa depan. Kalau alur mundur itu diceritakan dari masa depan kemudian ke masa lalu. Kalau alur campuran itu ya maju mundur. Misal dari sekarang ke masa depan, kemudian nanti bisa masa depan ke masa lalu lagi. Ada 2 alur dalam satu cerita kalau alur campur. Kemudian ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, tugas kalian menuliskan watak tokoh dalam dongeng. Putri Mawar dan Burung Emas, dan Semut dan Belalang. Ditulis di buku tematik halaman 40 menggunakan huruf tegak bersambung. Atau kalau misalnya tidak muat, ya bisa ditulis di buku tulis bahasa Indonesia.
Nah, ingat ya, watak itu sifat dari tokoh. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.